Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyu bi'ahdih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Ma'asyiral hadirin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kenikmatan yang begitu banyak, nikmat yang begitu melimpah. Salah satu nikmatnya kita bisa merasakan bagaimana beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberi kelebihan oleh Allah, di mana di bulan ini kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menambah amal ibadah, menambah pahala kita. Sedangkan lawan kita, setan, itu sudah dibelenggu. Jadi yang ada hanya ada nafsu di dalam diri kita yang bisa mempengaruhi apakah kita mau berbuat baik atau tidak. Pada dasarnya memang semua manusia itu punya nafsu. Nafsu itu keinginan-keinginan, ada keinginan-keinginan yang baik dan ada keinginan-keinginan yang tidak baik. Malaikat tidak punya nafsu, makanya malaikat tidak dijadikan khalifah di muka bumi karena tidak punya keinginan. Manusia punya keinginan sehingga bisa merubah sesuatu yang asalnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Sesuatu yang asalnya tidak ada bisa direkayasa menjadi ada. Itu nafsu. Kita di bulan Ramadan ini diberi kesempatan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, sedangkan musuh kita setan itu sudah dikarantina. Jadi ibarat kita bertanding, lawan kita tidak ada, maka kesempatan kita untuk menang itu sangat besar. Lawannya ada tapi dibelenggu, ya seperti itu. Makanya eman kalau kita tidak bisa menambah pahala di bulan Ramadan, apalagi ada iming-iming Allah akan melipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini. Hal-hal yang sifatnya sunnah itu akan dijadikan pahalanya seperti pahala wajib. Kita sholat sunnah di bulan Ramadan ini seperti kita sholat fardu. Kita sholat tarawih, tiap rakaatnya seperti kita sholat isya. Begitu besarnya pahala di bulan Ramadan, makanya kita eman kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba itu menggunakan fi'il mabni majhul yang artinya pelakunya tidak disebutkan, tapi kita yakin dan kita pasti tahu bahwa itu adalah Allah. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris mungkin disebut sebagai passive voice. Jadi tidak disebutkan pelakunya tapi sudah jelas. Kutiba alaikumusiyam diwajibkan kepada kalian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Berarti puasa ini sudah diwajibkan sejak zaman dulu, sebelum Rasulullah itu sudah diwajibkan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan agar kamu bertakwa. Jadi ujung daripada berpuasa itu adalah takwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti pernah saya sampaikan bahwa setiap kita sholat, kita itu pasti membaca surat Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa yang kita panjatkan.
kita tidak sadar sebenarnya kita berdoa minta kepada Allah. Permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Istiqomah, jalan yang istiqomah itu jalan yang lurus, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Ya. Dijelaskan lagi pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Permohonan kita di dalam surat Al-Fatihah ada seperti itu. Pada awal surat Al-Baqarah, setelah ada huruf-huruf muqatta'ah itu artinya huruf-huruf yang dibaca per huruf, dipotong-potong, tidak dibaca harokatnya, alif, lam, mim. Ayat kedua itu adalah merupakan jawaban dari doa kita, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, makanya kita nggak boleh ragu-ragu terhadap Al-Quran. Orang yang imannya masih belum tebal itu biasanya masih meragukan Al-Quran. Tapi kalau orang yang imannya kuat, pasti mereka nggak akan ragu terhadap Al-Quran. 100% isi Al-Quran itu benar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kata zalika itu kan artinya itu, isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk jarak yang jauh. Nah, ini ada beberapa pihak yang mengambil kesempatan untuk memplesetkan artinya. Zalika kan berarti itu. Kalau artinya itu berarti bukan Al-Quran. Ada kitab lain yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ya, ada yang memplesetkan seperti itu. Padahal kata zalika itu untuk menunjukkan keagungan. Jadi kalau hanya sekedar menggunakan hadza itu biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah menggunakan zalika itu lebih agung maknanya. Kemudian kata al-muttaqin itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu akan dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya menunjukkan ada beberapa kriteria, ada beberapa indikator orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Indikator orang yang bertakwa yang pertama adalah iman kepada hal-hal yang gaib. Jadi yang pertama kali pangkal dari semua ketakwaan itu adalah beriman kepada hal yang gaib. Jadi kalau ada orang mengaku bertakwa tapi untuk hal-hal yang gaib dia tidak mau percaya, itu sama dengan bohong. Yang pertama kali harus ditanamkan kepada diri kita kalau kita memang kepingin menjadi orang yang bertakwa adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna shalah, indikator pertama iman kepada yang gaib. Indikator takwa yang kedua, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Orang yang bertakwa maka niscaya dia tidak akan pernah meninggalkan salat fardu. Jangankan salat fardu, salat sunnah aja berat untuk mereka tinggalkan. Orang yang melaksanakan salat sunnah karena kebiasaan, salat duha misalkan, karena sudah menjadi kebiasaan melaksanakan salat duha atau salat tahajud atau sholat apa saja. Sholat tahajud itu kan satu sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Apapun sholatnya itu sudah dikategorikan sholat tahajud.
Kalau orang sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah, sholat duha misalkan, kemudian dia terlupa untuk melaksanakan sholat duha sampai waktu zuhur tiba, itu ada pendapat yang membolehkan sholat duhanya ini dikodok. Cuma bedanya sholat duha yang dikodok itu berarti tidak dilaksanakan tepat pada waktunya. Sholat duha, kenapa di situ disunahkan untuk sholat duha yang mana dimensinya itu untuk meningkatkan, menambah ekonomi kita, mempermudah kita mencari rezeki. Karena di dalam waktu mulai terbitnya matahari sampai zuhur, sampai matahari persis di atas kita dan tergelincir, itu tidak ada perintah melaksanakan sholat fardu. Selain waktu itu ada waktu melaksanakan sholat fardu. Sholat duha dianjurkan kepada kita laksanakan saat itu, memang waktu yang paling baik untuk mencari rezeki. Sholat duha dianjurkan supaya kita dalam mencari rezeki itu diberi kemudahan. Ya. Orang yang melaksanakan sholat fardu dengan sempurna ditambah dengan sholat sunnah, ini indikator bahwa dia sudah termasuk orang yang bertakwa. Indikator pertama, iman kepada hal-hal yang gaib. Indikator yang kedua, melaksanakan sholat wa yuqimunas sholah. Indikator yang ketiga, orang yang bertakwa. Ini kita dalam bulan Ramadan ini kan tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita mau meningkatkan ketakwaan, berarti indikator-indikator ketakwaan ini harus ada pada diri kita dalam bulan Ramadan ini. Indikator yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Yang ketiga indikatornya orang yang bertakwa itu adalah menafkahkan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Kita punya rezeki, mari kita anugerahkan. Orang yang dalam kondisi kekurangan kok masih bisa menafkahkan hartanya, maka pahalanya akan besar. Pernah ada sebuah riwayat, ada seorang miskin sudah berhari-hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, dia punya anak, punya istri. Istrinya kemudian memberikan kerudungnya, walaupun masih ada tersisa satu pakaian yang menutup auratnya, kerudungnya ini ada di dalam almarinya tidak terpakai, disuruh untuk dijual demi untuk bisa makan. Sang suami pergi ke pasar menjual kerudungnya, dan kerudungnya itu laku. Begitu dia membawa pulang uang, di tengah jalan dia bertemu orang. Orang ini mengatakan bahwa dia belum makan selama 3 hari. Dia menyebut nama Allah. Demi Allah, saya belum makan 3 hari. Demi Allah dan Rasulnya, apakah engkau bisa memberi saya sesuatu untuk bisa saya makan? Karena orang yang ditemui itu menyebut nama Allah dan Rasulnya, tanpa berat hati uang ini langsung diberikan, walaupun tujuannya dia sendiri belum makan dengan istrinya. Setelah uang ini diterima oleh orang tersebut, dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang memberi, dia pergi. Ganti orang yang tadi menjual kerudung, bingung mau pulang ini bagaimana, istrinya menunggu untuk makan dengan anak-anaknya. Akhirnya dia pulang dengan memberanikan diri. Begitu istrinya tanya, mana hasil penjualan kerudung saya? Si suami ini bilang, saya tadi bertemu orang yang belum makan. Dia menyebut nama Allah dan Rasulnya. Saya tidak tega, apalagi dia begitu ingat kepada Allah dan Rasulnya. Karena saya ini hamba Allah dan umatnya Rasulullah, saya tidak bisa membiarkan orang ini terus kelaparan.
istrinya ternyata begitu sabar memaklumi suaminya. Kemudian istrinya ini mencari apa yang bisa dijual lagi. Ternyata suaminya punya anduk. Keluarga itu punya anduk, semacam anduk atau serbet. Ini aja mas, satu-satunya harta kita sekarang. Akhirnya si suami keluar rumah menjual handuknya tersebut. Ditawarkan tidak ada yang mau, di pasar nggak ada yang mau, karena handuknya sudah jelek, satu-satunya dimiliki keluarga miskin. Akhirnya dia pulang. Di tengah perjalanan ada seseorang yang membawa ikan agak besar. Orang ini yang bawa ikan tiba-tiba tanya, "Pak, apa yang sampean bawa itu anduk? Mana anduknya saya ambil? Ikan ini sampean bawa." Asalnya ragu, masa handuk yang selusuh itu senilai dengan ikan yang begitu besar. Ya, akhirnya ikan ini dibawa pulang sama istrinya. Dengan senang hati dia memberitahu istrinya bahwa dia dapat tukar handuknya dengan ikan tersebut. Kemudian ikan itu dibelah, ternyata di kepalanya ada sebuah batu yang berkilau. Si orang miskin tadi membawa batu itu kepada pedagang permata. Tanya kepada pedagang permata. Kepada pedagang permata dia menanyakan nilai dari batu yang dia bawa. Pedagang permata itu mengatakan, "Wahai orang yang miskin, nilai permata ini sangat mahal. Seandainya harta saya dijual seluruhnya untuk membeli permata ini nggak cukup." Pedagang permata itu nggak sanggup membelinya. Artinya permata ini harus dijual di tempat yang lain kepada pedagang yang lebih kaya. Ternyata keikhlasan seseorang memberikan apa yang dia miliki walaupun dalam kondisi kesusahan, yang tujuannya itu berdagang dengan Allah. Jadi seseorang mendengar nama Allah disebut dan nama Rasulullah disebut, dia segera memberikan uangnya, itu berarti dia sudah bertransaksi dengan Allah. Kalau Allah sudah dijadikan dasar perdagangan, maka tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Jadi orang yang miskin tadi, yang semula dia sampai berhari-hari tidak makan, seringkali seperti itu, setelah dia berdagang dengan Allah hanya dengan modal kerudung tadi, dia berubah menjadi orang yang kaya. Dan orang yang menafkahkan hartanya tanpa karena apa-apa, hanya karena Allah, itu adalah merupakan indikator orang yang bertakwa yang ketiga. Jadi yang pertama tadi percaya kepada hal-hal yang gaib, yang kedua mendirikan sholat, yang fardu-fardu didirikan ditambah dengan yang sunnah. Kemudian yang ketiga menafkahkan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Ya. Itu adalah indikator orang yang bertakwa yang ketiga. Kemudian indikator yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Indikator yang empat, iman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan apa yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah. Artinya kita harus beriman kepada Al-Quran, kita harus beriman kepada Injil, Taurat, Zabur, semuanya harus kita imani. Kita nggak boleh mengingkari. Cuman karena isinya sudah berubah, makanya kita nggak boleh meyakini. Kalau itu memang asli diturunkan oleh Allah, monggo kita ikuti. Tapi kalau itu sudah berubah, ya kita jangan mengikuti, karena itu bukan asli diturunkan oleh Allah. Kita pernah tahu bahwa di dalam Nasrani itu banyak sekali kitab Injilnya. Ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Injil yang paling mirip dengan Al-Quran, isinya itu menyebutkan bahwa kebenaran Rasulullah
setelah Nabi Isa itu akan datang, itu adalah Injil Barnabas. Cuman sayang, Injil Barnabas ini hanya ada beberapa buah saja di dunia ini, dan itu tidak dipublikasikan, tidak semua orang bisa melihat isinya. Injil Barnabas ini ternyata Injil yang paling banyak kemiripan dengan Al-Quran. Berarti Injil Barnabas ini tidak banyak mengalami perubahan. Ya, setelah Injil-Injil ini ada, kemudian para pembesar Romawi dengan para pembesar gereja bermusyawarah, mereka memunculkan satu kitab namanya Perjanjian Baru. Jadi itu adalah hasil musyawarah. Hasil musyawarahnya mereka katakan sebagai firman Tuhan. Ya, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Injil itu ada. Cuman isi yang sekarang ini ada belum tentu sama dengan Al-Quran. Memang kadang-kadang ada persamaannya. Ya, mereka mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Cuman mereka menyebutkan bukan lamnya, tidak lam jalalah. Ya, kita menyebut Allah tapi mereka mengatakan Allah. Pada prinsipnya teologi ini sama, cuman ada beberapa hal yang membedakan. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Rasulullah, kalau kita kepingin disebut orang yang bertakwa, maka indikator keempat, percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu harus kita miliki. Percaya kepada Al-Quran, yakin kepada Al-Quran, berarti kita tidak boleh meragukan Al-Quran. Kita tidak boleh ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kalau yang pertama itu percaya kepada hal-hal yang gaib, karena nggak terlihat. Kalau seseorang sudah yakin kepada hal-hal yang nggak terlihat, itu sudah luar biasa. Yang keempat ini kan percaya kepada Al-Quran yang ada di hadapan kita. Al-Quran itu punya banyak sekali kelebihan. Makanya kita sebagai umat Islam yang punya Al-Quran sebagai pedoman, eman kalau Al-Quran ini tidak kita baca. Membaca satu huruf saja itu sudah berpahala. Masing-masing huruf, masing-masing ayat, masing-masing surat dalam Al-Quran itu ada malaikatnya. Kalau kita sering membaca Al-Quran, sering membaca surat tertentu, malaikat yang ada di surat itu akan memberikan efek kepada kita. Ya. Kita sebagai umat Islam jangan sampai meninggalkan kebiasaan membaca Al-Quran. Kalau kita sudah lupa membaca Al-Quran, maka siapa lagi yang mau membaca Al-Quran? Ya. Al-Quran suatu saat memang pada saat nanti kiamat itu datang, Al-Quran ada, tapi isinya itu tidak ada yang mengamalkan sama sekali. Jadi Al-Quran itu selamanya tidak akan pernah berubah. Kalau bahasa itu kurang lebih 200 tahun pasti akan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia ini 200 tahun yang lalu dengan bahasa Indonesia sekarang itu berubah. Karena banyak bahasa-bahasa yang mempengaruhi, apalagi bahasa-bahasa gaul. Ya. Kalau tidak ada buku pedoman yang membuat bahasa tersebut baku, maka akan senantiasa berubah. Bahasa Arab kalau seandainya tidak ada Al-Quran, maka bahasa Arab itu akan berubah terus. Tapi karena ada Al-Quran sampai 1442 tahun Hijriah, bahasa Arab tidak mengalami perubahan karena ada Al-Quran. Walaupun dalam pergaulan sehari-hari bahasa Arab itu sudah bercampur dengan bahasa Inggris. Ada bahasa Arab campur dengan bahasa Inggris. Contohnya lagu yang sering kita dengar, Gamar Rese. Rese itu dari bahasa Inggris, rising, bersinar. Gamar Rese itu artinya gamar bulan, Rese itu bersinar. Gamar Rese itu bulan bersinar. Itu sebenarnya bahasa Arab campuran bahasa Inggris. Ya. Kemudian ada istilah baru, cek dalam bahasa Inggris, sudah saya cek. Itu kan bahasa Inggris sebenarnya, cek. Itu sudah menjadi bahasa Arab juga. Saya sudah memeriksa.
qad cayaktu, padahal dalam bahasa Arab yang asli tidak ada kata cek itu. Ya. Bahasa itu senantiasa berubah. Al-Quran itu menjadi pedoman buat kita. Makanya orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman tidak akan pernah salah dalam melangkah. Ya. Kok ada ulama-ulama yang salah dalam langkah? Berarti dia meninggalkan Al-Quran saat itu. Dia mengambil sebagian Al-Quran tapi tidak mau menerima sebagian yang lain. Ya. Indikator yang keempat, percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian indikator yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka itu yakin, dan kepada hari akhir mereka itu yakin. Yakin artinya kita pasti akan mengalami kematian, kita akan mengalami nanti di akhirat itu dibangkitkan lagi dari kubur, kita akan dihisab amal ibadah kita. Kalau mereka yakin terhadap hari akhir, mereka tidak akan pernah berbuat dosa. Kalau orang sudah orientasinya kepada akhirat, maka di dunia ini nggak ada apa-apanya. Kita pernah mendengar ulama besar Ibrahim bin Adham, dia itu seorang penguasa, seorang raja, kaya raya, tapi begitu Nabi Khidir menyampaikan kepadanya tentang kehidupan akhirat, semuanya ditinggalkan. Imam Ghazali juga demikian. Imam Ghazali itu kaya raya, tapi pada akhir hayatnya Imam Ghazali ini meninggalkan semuanya. Pelana kuda Imam Ghazali itu sangat mahal, paling mahal saat itu. Ibaratnya sekarang ini mungkin mobil-mobil paling mahal. Kudanya Imam Ghazali itu juga begitu. Tapi semua akhirnya ditinggalkan. Kita boleh hidup sederhana, kita boleh meninggalkan dunia ini, asalkan kewajiban-kewajiban yang lain, memberi nafkah keluarga dan sebagainya itu jangan sampai ditinggalkan. Tidak boleh kita meninggalkan dunia ini, kemudian istri dan anaknya ditinggalkan begitu saja. Ini berarti meninggalkan kewajiban. Walaupun sebenarnya dia menginginkan satu hal yang baik, tapi ada hal lain yang ditinggalkan, ini tidak boleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi menurut surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, indikator orang-orang yang bertakwa, yang pertama adalah iman kepada hal-hal yang gaib, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga menafkahkan sebagian harta yang dianugerahkan oleh Allah, yang keempat percaya kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan yang kelima percaya kepada hari akhir. Kalau kelimanya indikator ini ada pada diri kita, sudah jelas kita termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau indikator semuanya ini ada pada diri kita, mereka ini akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka ini orang-orang yang sukses. Jadi kalau indikator semuanya ada pada diri kita, berarti kita sukses, sudah paripurna. Cuman kalau ada satu saja indikator, paling tidak itu menunjukkan ada sedikit ketakwaan pada diri kita. Ramadan ini dianugerahkan oleh Allah kepada kita supaya kita meningkatkan ketakwaan. Agar takwa kita paripurna, agar takwa kita sempurna, maka kelima indikator ini harus kita jalankan. Yang biasanya tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, mari kita mulai tingkatkan percaya kepada hal-hal yang gaib. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulnya. Nabi Muhammad itu kan dulu memang pernah kita lihat, tapi sekarang kan kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Makanya itu termasuk kategori hal-hal yang gaib. Yang semula sholatnya jarang-jarang, mari kita dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Ya memang tujuannya bulan Ramadan itu kan meningkatkan ketakwaan. Untuk meningkatkan ketakwaan maka kelima indikatornya ini mari kita laksanakan. Ya, di Arab Saudi indikator yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan sebagian harta. Di Arab Saudi kalau sudah bulan Ramadan mereka itu banyak yang mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya. Jadi
pondok-pondok besar, biasanya yang punya jaringan ke luar negeri, biasanya dalam bulan Ramadan ini pengasuhnya ke sana karena memang diundang oleh teman-teman mereka yang ada di Arab Saudi karena mereka akan mengeluarkan sedekahnya di bulan Ramadan ini. Kemudian dalam bulan Ramadan ini kita hanya bisa berharap semoga Allah memberi kekuatan kepada kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Jangan luangkan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, hanya untuk ngabuburit, menunggu maghrib, melakukan hal-hal yang sia-sia. Kita perbanyak aja amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang perlu kita ingat, menjelang maghrib itu adalah waktu yang paling mujarab untuk berdoa. Mari kita perbanyak berdoa. Ada yang mengatakan 3 jam sebelumnya, mulai asar berarti. Ada yang mengatakan 1 jam sebelumnya. Makanya kita jangan sia-siakan kesempatan sebelum maghrib untuk banyak berdoa kepada Allah. Minta apa saja. Saat itu paling baik untuk berdoa. Rasulullah bersabda, ma min shaimin inda fitrihi la da'watan la turaddu. Tidak ada pada diri seorang yang berpuasa ketika dia berbuka kecuali doa yang tidak ditolak. Makanya kita jangan sampai terbuai nonton TV sehingga lupa berdoa, padahal kesempatan yang paling baik menjelang berbuka itu berdoa. Di Arab Saudi atau di negara-negara Islam biasanya mereka menjelang maghrib itu sudah banyak berdoa. Ya, semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan segala pernik-perniknya. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemalasan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam fitnah. Semoga kita bisa mengelola hawa nafsu kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita. Semoga Allah memudahkan rezeki kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.